Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Fadlul Islam oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan beliau tentang bab Fadlul Islam. Selanjutnya berkata Syekh Al-Allamah rahimana wa rahimahullah, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dan dari Ubay bin Ka'ab yang Allah telah meridainya, dia berkata, Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sudah dimaklumi di dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kulluhum udul. Mereka semuanya adil. Mereka semuanya adil. Mereka mempunyai keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaan mereka, dan seandainya tidak ada keutamaan yang lain melainkan hanya sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan tentang keutamaan mereka. Naam. Ya, beliau berkata, alaikum bis-sabili wa sunnah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dalam meniti jalan kebenaran dan sunnah. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jalan kebenaran dan sunnah. Fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha fa fadat aynahu min khasyatillah fatamassahun nar. Karena sesungguhnya tidaklah ada seorang hamba yang berada di atas jalan kebenaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengingat Allah Jalla wa Ala, fafadat aynahu min khasyatillah,
sehingga menetes air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia takut kepada Allah sehingga membuatnya menangis, dan ketakutannya itu berada di atas jalan kebenaran dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatamassahun nar, lalu dia akan tersentuh api neraka. yakni orang yang berada di atas jalan kebenaran dan sunnah, lalu dia menangis, menetes air matanya karena takut kepada Allah dalam kondisi dia berada di atas kebenaran dan sunnah itu, yakni dia tidak akan tersentuh api neraka. Demikian, walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana faqasha'arra jilduhu min makhafatillah illa kana kamithli syajaratin yabisa waraquha illa tahatat anhu dunubuhu kama tahatta an hadhihi syajarati waraquha. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu melanjutkan ucapan beliau, kata beliau, dan tidaklah ada bagi seorang hamba yang berada di atas jalan kebenaran dan sunnah, dia mengingat Allah sehingga merinding kulitnya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa kana kamithli syajaratin yabisa waraquha, melainkan seperti pohon yang mengering daunnya, illa tahatat anhu dunubuhu, kecuali berguguran darinya dosa-dosanya, kama tahatta an hadhihi syajarah waraquha, sebagaimana berguguran daun-daun pohon ini. Wa innaqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatih. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan sesungguhnya bersederhana di dalam sunnah adalah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisihi jalan Allah dan sunnahnya. Fanduru a'malakum, maka perhatikanlah amalan-amalan kalian. Fa in kanat ijtihadan aw iqtisadan an takuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Perhatikanlah amalan-amalan kalian. Jika sekiranya itu adalah kesungguhan dalam beragama atau bersederhana di dalamnya, maka hendaklah amalan-amalan itu berada di atas minhajil anbiya'i wa sunnatihim, berada di atas manhajnya para anbiya dan sunnah mereka. Naam, subhanallah, ucapan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab ini adalah merupakan wasiat emas yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannafnya. Begitu pula oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah, yakni Hilyatul Auliya. Maka wasiat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ini wasiat emas yang mengandung beberapa makna penting. Yang pertama, bahwasanya wasiat agar senantiasa
manusia berada di atas al-haq dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila seseorang yang berada di atas sunnah Nabi, dia berada di atas jalan kebenaran, lalu dia menangis karena takut kepada Allah, maka sesungguhnya la tamassuhun nar, dia tidak akan disentuh api neraka. Dia tidak akan disentuh api neraka. Kenapa? Ya karena dia itu takut kepada Allah Jalla wa'ala, sementara dia berada di atas jalan kebenaran dan dia berada di atas sunnah, yakni dia itu ala tariqin sahihin, berada di atas jalan yang benar. Dia berada di atas jalan yang benar. Jadi persoalannya di sini ya ikhwan, bukanlah persoalan menangis, bukanlah persoalan seorang mengeluarkan air mata, atau lebih-lebih lagi bukan hanya sekedar seorang itu dia menangis karena takut kepada Allah, bukan itu. Tetapi dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal, dengan atau dalam kondisi dia itu berada di atas kebenaran, dia itu berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena kalau seandainya seseorang itu dia takut kepada Allah tapi dia itu ala ghairi sunnah, yakni dia berada di atas bid'ah, dia tidak berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia berada di atas kebid'ahan, dia mungkin berada di atas kesyirikan, atau mungkin dia berada di atas khurafat, lalu dia khusyuk dengan kesyirikannya, dia khusyuk dengan kebid'ahannya, sehingga dia menangis karena itu, maka la yanfa'uhu buka'uhu wala khusyu'uhu wala khasyatuhu, maka tidak akan bermanfaat baginya tangisannya itu, khusyuknya itu, dan ketakutannya itu. Sehingga ya ikhwan, kadang-kadang kita karena tidak punya metode yang benar, tidak punya standar di dalam memberikan penilaian, kita terkecoh dengan orang-orang yang kita lihat mereka mungkin sedih dalam beragama. Terkadang mereka terharu sekali atau dia menangis kadang-kadang, sehingga kita salah kaprah. Kemudian ramai-ramai, apalagi di dunia sekarang ya, dunia medsos, ramai-ramai kita like, kita komentar, kita bagi, ya, seolah-olah sebuah hal yang luar biasa sekali. Atau seorang dia baca Quran dia menangis, kita terharu dan kita viralkan. Padahal kita tidak tahu apakah orang ini menangis ini dia berada di atas sunnah atau bukan. Ya, walaupun dia baca Quran, karena seandainya seseorang mungkin dia baca Quran tapi dia berada di atas kebid'ahan, dia berada di atas kesyirikan, lalu dia menangis atau dengan rasa takutnya yang luar biasa, maka kita katakan la yanfa'uhu buka'uhu wala khusyu'uhu wala khasyatuhu, tidak bermanfaat tangisannya itu, khusyuknya itu, dan ketakutannya itu. Nah, dan subhanallah pada kenyataannya ikhwan, kita lihat sekali ya, banyak sekali di antara orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang mereka itu menangis karena khusyuknya mereka dalam melakukan peribadatan. Mereka menangis. Apakah bermanfaat tangisan mereka? Kita katakan tangisan mereka itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka menangis di atas kesesatan. Demikian juga kita lihat
Sebagaimana perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kata beliau, wa katsirun minal quburiyyin wal mubtadi'ah yabkuna bukaan syadidan walakin la yu'jaruna ala hadzal buka' wala yanfa'uhum 'indallah li'annahum laysu 'ala sunnah falaysatil ibratu ay yabki al-insan wa yakhsha'a wa innamal ibratu bima huwa 'alaih. Ini kaidah ya. Kata Syekh, dan banyak dari kalangan para penyembah kubur dan para mubtadi', para ahli bid'ah, mereka menangis dengan tangisan yang luar biasa. Sampai kita lihat mereka luar biasa sekali, mereka menangis dengan penuh khusyuk. Mereka benar-benar merisapi amalan-amalan yang mereka berada di atasnya daripada kesyirikan dan kebid'ahan itu. Tapi apa kata Syekh, lakin la yu'jaruna ala hadzal buka. Mereka tidak diberikan pahala atas tangisan mereka itu. Tidak diberikan pahala atas tangisan mereka. Wala yanfa'uhum indallah, dan tangisan mereka itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Li'annahum laisu ala sunnah. Karena mereka tidak berada di atas sunnah. Maka jangan terkecoh dengan si orang ini subhanallah dia khusyuk sekali. Dia menangis luar biasa orang ini dalam doanya barangkali, dalam sholatnya barangkali, dalam baca Qur'annya barangkali. Kita rame-rame memviralkan. Ini keliru. Kenapa? Karena tidak bermanfaat bagi dia selama dia tangisannya itu, kekhusyuannya itu berada dia berada di atas kebid'ahan, dia berada di atas kesyirikan dan seterusnya. Naam. Falaisatil ibratu ay yabkiyal insanu wa yakhsha'a wa innamal ibratu bima huwa alaihi. Kata Syekh Shalih Fauzan, dan ini kalimat digaris bawahi, bahwasanya ibrah, patokan itu, pelajaran itu, ayyabkiyal insanu wa yashkha'a, itu bukan ada pada seseorang itu dia menangis dan dia takut, bukan di situ. Yang menjadi barometer bukan di situ. Ada orang kadang-kadang mereka terlalu mengutamakan tazkiyatun nafas, ya, kelembutan hati. Jadi seolah-olah hati itu harus lembut sedemikian rupa, ya, sampai mereka menangis lalu ini lihat luar biasa sekali orang ini, dia banyak menangis, ya, orang ini hatinya lembut sekali, tanpa kita melihat apakah orang ini berada di atas sabilil haq ataukah tidak, berada di atas sunnah ataukah tidak. Maka patokannya bukan di situ. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa innamal ibratu bima huwa alaih. Akan tetapi yang menjadi patokan, menjadi pelajaran, yang menjadi petunjuk, yang menjadi dalil adalah bima huwa alaih, apa yang menjadi dasar baginya tersebut. Apa yang menjadi dasar daripada perbuatannya itu, apa yang menjadi dasar atas khusyunya itu, apa yang menjadi dasar atas tangisannya itu, ya. Nah, karena kalau tangisan aja jangankan sekedar itu, ada orang menangis di dalam nyanyian, ya, ada orang menangis di dalam musik-musik, merasa terharu, tersentuh jiwanya. Dia menangis, mencucurkan air mata karena itu. Tapi apakah itu bermanfaat? Tidak. Kita katakan sama sekali tidak bermanfaat. Naam. Kemudian yang kedua, kita lihat pada ucapan daripada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ini, bahwa in iqtisadan
fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnati. Bersederhana dalam menempuh sunnah, tidak berlebihan. Bersederhana dalam menempuh sunnah itu jauh lebih baik, kata beliau radhiyallahu taala, daripada bersungguh-sungguh, berbanyak-banyakan di dalam menyelisihi sabilillahi wa sunnatihi, dalam menyelisihi jalan Allah dan sunnahnya. Nah, jadi ikhwan, ini ucapan luar biasa sekali. Nah, ucapan dari sahabat Ubay bin Ka'ab ini memberikan pelajaran kedua kepada kita, bahwasanya fal amalul yasir wa huwa ala sunnatin fihi khairun katsir. Amalan yang sedikit tapi dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairun katsir. Terdapat kebaikan yang banyak padanya. Terdapat apa? Kebaikan yang banyak padanya. Walaupun amalannya sedikit. Walaupun amalannya sedikit. Kalau dia berada di atas sunnah, maka banyak sekali kebaikan padanya. Ammal ijtihadul katsir wa huwa ala bid'ah, fahadha la yanfa'u sahibah walau ijtahada al-laila wan nahara li'annahu ala ghairi tariqis sunnah falaysa li'annahu ala ghairi tariqis sunnah. Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan bahwa adapun kesungguhan yang besar, kesungguhan yang besar, sementara dia berada di atas kebid'ahan, maka hal itu tidak bermanfaat bagi pelakunya. Walaupun dia bersungguh-sungguh siang dan malam, hal itu tidak bermanfaat. Kenapa? Li'annahu ala ghairi tariqis sunnah, karena dia berada di atas jalan selain daripada sunnah. Maka patokannya adalah falaisatil ibratu bikathratil amal wala bikathratil bukai, wa innamal ibratu fit tariqil ladzi alaihi al-insan. Al-ibratu bittiba'il kitabi wa sunnah walau kana al-amalu qalilan fahadha yakunu ala khairin kathirin wa ala sabili najah wa buka'uhu wa khushu'uhu wa khashyatuhu takunu najatan lahu minan nar. Perhatikan ucapan yang indah sekali daripada penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah ketika menjelaskan ucapan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ini. Itu kata beliau bahwa ibrah, yang menjadi ibrah itu bukan kathratil amal, bukan dengan banyaknya amal, bukan karena banyaknya amal, wala bi kathratil buka, bukan juga karena banyaknya menangis, bukan. Wa innamal ibratu fi tariqi alladhi alaihi al-insan. Akan tetapi sesungguhnya ibrah, yang menjadi ibrah itu pada jalan yang dilalui oleh seseorang. Ibrah itu ada pada jalan yang ditempuh oleh seseorang, bukan ada pada banyaknya dia menangis, atau bukan ada pada banyaknya dia beramal, tetapi ada pada jalan yang ditempuh oleh seseorang. Al-ibratu bittiba'il kitabi wa sunnah, yaitu adalah yang menjadi ibrah itu dengan mengikuti Alkitab dan sunnah. Walau kana al-amalu qalilan, walaupun dia itu amalnya sedikit, fahadha yakunu ala khairin kathirin, maka
dalam kondisi demikian itu dia berada di atas kebaikan yang banyak. Wa ala sabilin najah, dan juga berada di atas jalan keselamatan. Wa buka'uhu wa khusyu'uhu wa khasyatuhu takunu najatan lahu minan nar. Sehingga tangisannya itu, khusyuknya itu, takutnya itu adalah menjadi keselamatan baginya dari neraka. Ya. Jadi orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian lalu bercucuran air mata, itu salah satu mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Itu bukan mata yang menangis karena banyaknya beramal semata-mata, atau mata yang menangis karena khusyuk misalnya, bukan. Tetapi mata yang menangis karena khusyuk dan ketakutannya kepada Allah dalam kondisi dia berada di atas Alkitab dan Sunnah. Sehingga kalau seandainya orang itu dia menangis dengan tangisan yang sejadi-jadinya, dia khusyuk sekali, kita lihat dia ya seolah-olah hanif sekali, lembut hatinya orangnya. Tapi seandainya dia berada di atas bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan berada di atas sabilil haq, maka tidak bermanfaat sama sekali bagi dia. Tangisan itu tidak bermanfaat bagi dia. Karena patokannya bukan ada di tangisan, tetapi patokannya itu adalah ada pada jalan yang ditempuh olehnya. Maka innamal ibratu fit tariqil ladzi alaihil insan. Ibrah itu ada pada jalan yang ditempuh oleh seseorang. Apakah jalan itu adalah jalan di atas sunnah, ataukah jalan itu adalah jalan dia berada di atas jalan khurafat, jalan kesyirikan, jalan kebid'ahan, dan seterusnya. Nah, demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala di Ramadan yang ke-22 ini. Nas'alallaha at-taufiq. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.